selamat al-bari bismillah arwah walidina wa masyayikhina wa usulihim wa qurihim bi anna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'inu alaina wa ala walidina wa ala walidina wa ala ahli baitina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asratihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa rizqal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salam bisiril nabi wa alin nabi bisiril fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi an yuqasa ala aswaqit tuyur ma yakhruju minal ajsam kattabl wadduk wal ghadib wa la yustasna min jumlatiha illa ma warada an-nasr bi tahrimi wa dhalika fil awtar wal mazamir allati kanat mu'tadatan lil-shurb wa idza iqtada al-man'u min syurbil khamr iqtada an yumna'a ma huwa min tamamihi wa tawabi'ihi mubalaghatan fil fiqami anha hatta afdha dhalika ila kasrid dinani bi ibtida'il amr. Ini masih berhubungan tentang pendengaran atau mendengarkan suara. Artinya maka sebagiannya bahwa dikiaskan atas segala suara burung. Atas suara burung itu yaitu segala yang keluar daripada jisim yang bukannya hewan. Hanya bukan binatang nang beroh. Bukan suara yang beroh seperti kita atau hayawan. Ini keluar suara daripada benda-benda yang mati. Nah, bagaimana hukumnya? Seperti gendang, gendang yang dicatok. Ada kalau suaranya? Dan rabbana dan terumpet. Terumpet itu biasanya orang main kuntal tuh Pak. Nah itu kan suara-suara semuanya itu. Dan tiada dikeluarkan daripada perhimpunannya itu melainkan alat permainan yang telah datang nas daripada syara'. Artinya ada nas syariat kita membolehkan atau tidak membolehkan. Seperti suara-suara benda yang jamit tadi. Kalau sudah memang ditetapkan oleh syariat kita, agama kita itu boleh. Tapi kalau disyariatkan itu tidak boleh, maka tidak boleh kita mendengar. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Dengan mengharamkan akan dia itu suara. Yang mengharamkan syariat yang menetapkan nas adalah. Dan demikian itu seperti autar, ngarannya autar, yakni rebana. Ini rebana nang ada musiknya itu apa? Macam di TV kan? Itu ada musiknya apa? Gitar, sulingnya lah. Bahini ceramah di Jakarta itu kalau dia tuh imbah berceramah kena di luar tuh, so musiknya lah. Jadi ada bedanya di gereja, buat bagi tangan. Ada lagi main lama-lama. Dan yang seumpamanya rabbana dan segala serunai yang diadabkan ia serunai bagi orang yang meminum arak. Nah serunai itu kan orang dulu. Kalau dia serunai itu asik minum araknya lah. Artinya membangkitkan untuk minum-minuman.
apabila dihukumkan akan tertegah daripada meminum arak, niscaya dihukumkan akan bahwa tertegah barang suatu yang menyempurnakan kesukaan meminum arak itu, dan sesuatu yang mengikuti akan dia meminum arak karena berlebih-lebih di dalam menegakkan meminum arak itu, hingga membawa akan yang demikian itu kepada diharuskan memecahkan bejana tempat arak itu pada pertama-tama perbuatannya. Jadi pertama memecahkan tempat minum itu artinya haram hukumnya. Apabila bunyian itu mendorong untuk maksiat, maka berarti bunyian itu haram hukumnya. Nah, coba kita kan ada itu lagi ini. Nanya rambi di dalam aja. Orang main kuntau, saunai itu. Dan demikian lagi haram kubah, yaitu gendang yang panjang, tengahnya kecil dan luas dua pihaknya. Jadi gendang itu panjang, di tengah kecil, di depannya luas. Gendang orang bapak. Itu ada beliau di dalam kan? Orang goyang kan? Babun. Karena bila mendengar itu kedingat berzikir, kedingat orang punya. Itu asbabnya. Amun Quran didengarkan biar kada takut tetap berpahala. Quran itu didengarkan biar kada paham tetap berpahala. Dan halal gendang orang yang naik haji dan gendang orang berperang. Orang berperang itu karena memberikan semangat untuk agar tidak takutan menghadapi musuh. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, wa mahma jaza insyadus syi'ri bighairi sautin wa aljanin jaza insyaduhu ma'al alhan wa qad unsida baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya salam inna minasy-syi'ri la hikmatan. Artinya, dan manakala harus bernasib syair dengan tiada suara yang baik dan tiada berlagu, niscaya harus bernasib akan syair itu serta berlagu. Kalau sudah bersyair itu pada berlagu boleh dan pernah dibacakan oleh sahabat atau sidin, pernah juga mendengar dari budak sidin, sahaya sidin. Kada berlagu itu sidin boleh membelikannya, apalagi nang berlagu. Nah, syair anasib ya seperti kita baca maulid. Karena ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sesungguhnya dibaca orang nasib di hadapan Nabi SAW, padahal bersabda Nabi SAW bahwa setengah daripada syair itu ilmu hikmah. Karena syair itu kan kandungannya pujian, memuji atau makanya syair maulid itu semuanya itu memuji Rasulullah, perjalanan Rasulullah. Oleh karena itu, mun kita kada paham, kita jangan bebandir, dengarkan aja. Munya nang pahamnya menambah mahabbahnya on Rasulullah. Mun kita bebandir waktu baca nasib syair, mana kada paham sudah bebandir pulang, berarti kita kada mentakjim orang yang dipuji. Nah,
Ada mereka yang melejat itu karena memang mereka mengerti apa yang dibaca, sehingga hilang perasaan manusiawinya, sehingga hatinya tuh hanya kepada orang yang dipuji. Sebagaimana kita asik sedang memuji orang yang kita cintai, kayak apa itu gambarannya. Begitulah mereka yang hobi membaca syair. Nah itu dibolehkan, suara seperti itu dibolehkan karena ini terjadi pada di hadapan Rasulullah. Padahal pada saat itu suaranya ada tapi bagus lah. Apalagi pun bagus. Tapi momennya Rasulullah dibacakan itu bukan imbah maghrib, waktu hari raya, hari tasyrik, waktu hari-hari tertentu. Itu aja perbedaannya. Pasti waktu gembira. Kan banyak terjadi itu waktu hari raya. Ada kita, wah ini sudah ada awal lagi. Tuan gurunya memulai dari maghrib. Lah, jadi kita menyalahkan lagi. Apalagi melanggar sembahyang bisa sudah. Makanya ulama yang memperkuat itu bukan masalah bacaannya tadi, momennya itu yang kurang tepat. Karena Nabi mencontohkan habis maghrib kalau beliau sendiri kan banyak sholat sunnah. Datang sahabat orang Sidin bercepat waktu Sidin sembahyang pun datang sahabat ada hajat, balakas Sidin sembahyang artinya mempercepat. Habis hajat orang naik berdiri lagi Sidin sembahyang sunnah. Insya Allah ini Sidin bertambah lagi. Jadi tergantung waktu itu maksudnya kita. Nah sebaiknya tuh memang imbah isya supaya kada lagi melanggar waktu-waktu yang memang kebutuhan kewajiban kita. Itu yang sebenarnya hukumnya. Cuma ini karena tadi orang-orang yang dianggap hebat sudah memang kayak tujuh melakukannya, momennya lah ada kawai sudah. Dan lagi berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa yadullu ala ma dzukira min jawasihi ma ruya an sahabah at-taganni bil abyad hatta ruya fi sahihain an Abi Bakr Siddiq wa Bilal radhiyallahu anhuma lamma qadimal madinata anna Bilalan kana maridan fa ija aqla'at anhu al-huma yarfa'u akhiratahu wa yaqul ala laita syiri hal ubitanna lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridanna yauman miyaha mijnatu wa hal yabdun li syamah wa tupain. Artinya dan adalah menunjukkan atas yang disebutkan orang daripada harus mendengarkan akan nasyid itu yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW yang bernyanyi dengan bait syair hingga diriwayatkan di dalam dua kitab hadis sahih yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Memang boleh syair berlagu itu boleh, tidak ada masalah. Yang meriwayatkan kan Sayyidina Abu Bakar dan Bilal. Tadi momennya aja, waktunya aja mungkin khilafnya situ. Semakin bagus lagunya semakin lezat orang yang mendengar. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena suara yang bagus kan ciptaan Allah. Telinga kita juga bisa mendengar itu karena rahmat Allah. Mereka itu seperti itu memandangnya. Jadi khusyuk dan timbul rasa cinta. Karena keduanya orang yang membacanya yang mendengar itu sebenarnya hakikatnya sama daripada kudrat dan iradah Allah yang berlaku pada mereka masing-masing. Itu tujuannya. Sehingga nilainya luar biasa pahalanya itu. Dia semuanya memberikan itu anugerah dan rahmat Allah. Yang mendengar alhamdulillah. Berapa banyak orang tidak bisa mendengar
ketika syair dibaca sehingga dia bicara. Telinganya ada seakan-akan dia tidak mendengar. Karena dia bicara. Berarti pada saat itu pada ada anugerah dan rahmat Allah untuk menyimak, memuji orang yang sangat agung. Siapa yang meriwayatkan? Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan daripada Sayyidina Bilal rahimahullah. Datang keduanya itu ke negeri Madinah. Bahwasanya Sayyidina Bilal rahimahullah ada ia sakit demam, dan apabila ia sembuh daripada demam itu, maka berkata ia, padahal mengangkatkan suaranya dan mengatakan ia akan syair. Mengatakan syair, yaitu syairnya ala laita syi'ri hal tabitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalil wa hal aridanna yauma miyaha mijnah wa hal yabduan li syamatun wa tupail. Aduhai, adakah kiranya akan kuingatkan, adakah aku akan bermalam pada suatu malam kelak di lembah itu, sedangkan pada kelilingku itu rumput ishir dan rumput pendek, dan adakah aku akan lalu pada satu hari untuk mengambil air pada tempat yang dekat Mekah yang bernama Mijnah, dan adakah nyata bagiku lembah Syama dan lembah Tufail. Mereka mengertilah syair-syair seperti itu. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apabila datang kepadanya demam, maka berkata ia akan syair. Bila datang demam itu sakit panas lah, syair. Ada kita mau kesakitan, ujian, ya Pak? Aduh gitu. Apa syairnya? Kullu mri'in musbahun fi ahli wal mautu adna min syirakin na'lih. Oh, ini hebat bagilah syairnya. Ujar Sayyidina Abu Bakar, tiap-tiap seorang itu berpagi-pagi di dalam ahlinya, dan maut itu terlebih hampir daripada tali kasutnya. Maut itu justru lebih dekat daripada sandal dengan talinya. Jadi orang itu ingat langsung mati. Kenapa? Jadi suruh ingat mati seperti Abu Bakar. Karena orang yang lupa mati itu hidupnya sesat. Karena dia bebas beraktivitas nafsunya bila ada ingat mati. Yalah, orang ada ingat mati itu pasti bebas nafsunya, apa aja yang digawinya. Yang ada ingat mati, coba pun ingat mati, pasti berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Pasti giat untuk melakukan apa yang diperintahkan ingat mati. Maka itu Rasulullah mengatakan sekurang-kurangnya 5 kali dalam 24 jam ingat mati. Itu yang disebut orang yang cerdas ya Rasulullah. Al-kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah orang yang selalu memanage atau memperhatikan kehidupannya agar jangan mengutamakan hawa nafsu dan selalu menyiapkan amal-amal untuk sesudah mati. Itu yang cerdas. Itu senada dengan Al-Quran surah Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ini sebagai ujian dan cobaan bagi orang yang hidup, siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik menggunakan akalnya dan ilmunya untuk mempersiapkan kematian. Itu Al-Quran. Jadi urusan mati. Makanya di bawah kalimat dulu mati hanya hidup. Alladzi khalaqal mauta, yang Allah telah menciptakan kematian. Wal hayata, hanya kehidupan. Karena mati sebuah kepastian.
Tapi yang tidak pasti bekal kita mati itu adakah sudah kita siapkan. Itu aja. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar mati itu lebih dekat dari sandal dengan talinya. Kayak apa tuh? Mau selalu mengintai kita. Artinya agar kita jangan sampai lupa dengan sang pencipta. Dan lagi adalah Nabi SAW mengatai ia akan nazam syair. Allahumma innal aisyul akhirah farhamil ansara wal muhajir. Wahai Tuhanku, bahwa hidup yang kekal yang sebenarnya itu yaitu hidup di dalam akhirat, maka beri olehmu rahmat akan kaum ansar dan al-muhajir. Jadi syair tajam susunannya ini berbentuk doa. Maknanya diingatkan karena ada hadis dari Rasulullah, "Aiman lidunyaka biqadri muqamika." Silahkan kau bekerja di dunia ini sekedar berapa kira-kira kita hidup di dunia ini. Biqadri muqamik. Kira-kira kalau kita menghitung, jangan kita memfokuskan dunia semata-mata karena kita dapat menghitung sudah. Berapa kira-kira? Rasulullah membatasi sudah. Umur umat kejar sudah. Baina sittin wa sab'in, 60 dan 70. Jarang ini 60 meninggal. Nang taliwat alhamdulillah. Nang belum liwat hati-hati. Ini pertanyaan Rasulullah, pernyataan Rasulullah sudah. Baina sittin wa sab'in. 60 apa? Sab'in ya kan? Jarang benar. Nah 60 lewat sudah alhamdulillah dapat bonus lah. Cuma nang menjalan 60 nih nah. Nah ini nang banyak lewat 3, 5, 4 meninggal. Nah artinya kita bekerja untuk dunia itu kita seorang mengukur biqadri muqamika biha. Artinya apa? Jangan terlalu difokuskan dunia. Paling tidak seimbang. Paling tidak seimbang. Usahakan pekerjaan kita itu ibadah semuanya. Apapun aktivitas kita menjadi ibadah, agar nilai aktivitas itu menjadi nilai-nilai pahala. Ya Rasulullah, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah untuk akhirat berapa kadar kekekalan kita di akhirat. Kalau kita artinya di akhirat kehidupannya kada berujung, kekal. Mun sudah tahu pada kekal, banyak di dunia ini bekal kita untuk di negeri akhirat. Nah paling dijaga dua di akhir di dunia ini, pekerjaan kita setelah beramal, hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jangan tahwal, jangan sampai kita ada masalah dengan manusia. Itu yang paling penting. Bila ada tahwal tersebut, islah ini masalah menunda kita untuk bisa masuk surga. Itu kuncinya. Karena sudah ada hadis siang puasa, malam tahajud, awan manusia. Kada bagus ya Rasulullah itu masuk neraka orang. Nah, itu aja yang penting benar kita. Kalau ada tahwal cepat-cepat islah dan maafan, cepat-cepat bermaafan. Jangan tak bawa mati. Makanya paling tidak ahli warisnya menyampaikan sambutannya lah. Kalau sudah ada meninggal, mohon ampun, maaf sebanyak-banyaknya kalau ada masalah. Nah kisah hubungan mati tadi. Nah, sampai Rasulullah berdoa kepada al-muhajirin dan ansar agar kita berhati-hati bahwa akhirat itu adalah pasti dan kekal. Dunia hanya sebentar. Dan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kana ashabu Rasulullah sallallahu yatanashadu
al-ash'ara wa huwa yatabassam. Artinya adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW bernasib mereka itu akan beberapa syair berganti-ganti, padahal Nabi SAW mendengar itu tersenyum. Artinya menunjukkan setuju syair di hadapan Nabi. Nabi benar senyum sih. Memang ada hadis lah, sahabat tuh berkumpul-kumpul kena membaca syair, baca hadis, imbahnya makanan. Itu sahabat. Mulai zaman sahabat tuh makanan. Jadi untung benar orang yang kawan beri makan bila ada acara-acara tuh untung benar. Nah, ujar Nabi kalau orang senang memberikan makan kawan manusia, apalagi waktu pengajian, ini akan mendapatkan makanan 3 surganya di akhir. Ada di sini kan bacaannya. Ada gampang 3 surga, makanan 3 surga itu akan diberikan kepada orang yang selalu senang di muka bumi ini memberikan makanan kepada manusia. Ini amalan nih, dahan kita kawal juga. Apalagi memperingati peringatan Rasul, jangan koler mengeluarkan biaya, jangan koler. Upahnya luar biasa. Dan riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhda lahu fi safar wa anna an jasata kana yahdu bin nisa wal bara'u ibnu maliki kana yahdu bir rijal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya an jasatu ruwaidaka saukaka bil kawarin. Sedang musafir, Sayyidina Anas meriwayatkan. Artinya bahwasanya Nabi SAW adalah dinyanyikan oleh orang baginya di dalam safarnya. Artinya bersyair, bernasib. Nah, sambil jalan ada nama bersyair. Karena menyanyi, karena ini pujian kan. Dan bahwasanya adalah Sahaya Habasyi. Sahaya itu perempuan Habasyi lah, yang hitam, yang bernama Anjasah ngarannya. Menyanyikan ia dengan kendaraan perempuan. Jadi ada jamaah Nabi musafir itu ada kelompok bibinian dan ada kelompok sidin Rasulullah dengan para sahabat. Dan adalah Bara bin Malik menyanyikan dengan kendaraan laki-laki, artinya rombongan Rasulullah menyairkan. Maka sabda Nabi SAW bagi Anjasah, perlahankan olehmu akan menyanyi dengan perempuan itu, karena perempuan itu seperti tempat kaca barangkali pecah ya. Artinya jangan terlalu cepat, jangan pelan-pelan membacakan kasidahnya terhadap perempuan. Begitu ucapan Rasulullah kepada Anjasah. Karena perempuan itu ya Rasulullah seperti tempat kaca barangkali pecah dia. Apa kinayahnya nih lah. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Falam yajalil hidau wara'al jimali min adatil Arab fi zamani Rasulullah sallallahu wa fi zamani sahabah radhiyallahu anhum wa ma huwa illa an ash'aru tuaddi bi aswatin thaibah wa alhani mawjunah wa lam yunkal an ahadin min as-sahabah inkaruhu bal rubama kanu yatamisuna dzalika taratan
ditahrikil jimali wa taratan lil istiljaji fala yajuju an yuhrama min haitsu annahu kalamun mafhumun mustalajjun muadda bi aswatin thaibah wa alhanin mawjunah. Dan senantiasa orang yang bernyanyi pada belakang-belakang unta itu daripada adat orang Arab pada zaman Rasulullah SAW. Nah, jadilah orang-orang Bahar itu menghibur di jalan itu walau bersair. Kalau kita ini bernyanyi lah istilahnya itu lah. Nah, itu di zaman Rasulullah para sahabat. Dan tiada ada bernyanyi akan yang demikian itu melainkan beberapa syair yang dibawa dengan suara yang baik dan lagi berwajan, yakni bernajam. Artinya bernyanyi itu bagus, batur, bersusun, ada sembarangan. Memang suara-suara bagus disuruh bersair. Maka yang membaca syair juga. Dan tiada dinakal daripada seorang sahabat yang menegur. Artinya kejadian itu kada pernah ditegur oleh para sahabat. Artinya semuanya setuju bersair di waktu musafir. Tidak seorang pun sahabat yang menegur akan dia itu, bahkan terkadang menyuruh mereka itu sahabat akan yang demikian itu bersair, karena menggerakkan ontak kendaraannya, artinya memberikan semangat ontak supaya lebih kuat jalannya. Ada kita sapi itu dipukul, yalah, pukul banyak lambat, baru pukul. Ada zaman Nabi ada bersair. Rupanya ontak ini paham juga kira-kira bersair itu. Dan terkadang karena bersedap-sedap dengan mendengar akan dia syair yang berlaku tadi, maka tiada harus bahwa diharamkan akan dia bersyair daripada sekira-kira bahwa ia perkataan yang dipaham, yang lezat mendengar akan dia syair yang dibawa dengan suara yang baik dan lagu yang berwajan. Jadi kesimpulannya, syair-syair ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Apalagi bagus cara membacanya itu dibolehkan karena membuka, memberi semangat pada orang yang mendengar. Termasuk tadi kan kendaraan-kendaraan onta-onta di zaman sahabat itu supaya lebih kuat perjalanannya. Pasal yang ketiga pada menyatakan sama pendengaran, maksudnya itu daripada sekira-kira bahwa ia menggerakkan bagi hati orang yang balik atas yang digemarinya. Berkata Imam Ghazali Ta'ala, Inna lillahi sirran fi munasabatin nagamat al-mawjunati lil arwah hatta annaha la yu'assiru biha ta'siran ajiban faturisa fiha al-husna marratan wal farah ukhra wal bukaa marratan wad dahka ukhra wa tujibu harakatin bil a'dai garibatan ajibatan. Artinya bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu rahasia di dalam segala nagamah atau irama, dan segala lagu yang berwajan itu bagi segala ruh, yakni lagu syair yang bernajam itu memberi bekas ia bagi kesukaan roh, yakni hati, dan memberi bekas pula bagi kedukaan, dan memberi bekas ia di dalam hati akan bekas yang barik, yakni yang ajaib. Maka terkadang mempusakai di dalam itu akan kedukaan, dan terkadang mempusakai kesukaan di dalam hati, dan terkadang mempusakai di dalam hati akan menangis, dan terkadang tertawa-tawa, dan terkadang mewajibkan bergerak pada segala anggota yang garib lagi ajaib
seperti ia menari dan bertepuk dan barang sebagainya. Ini pendengaran. Kadang-kadang orang yang paham itu mendengar syair tertawa, kadang-kadang menangis. Masing-masing jauh perasaannya memahami syair tersebut. Kayak orang baca Quran kan, orang paham. Ada kisah ajab, ada taib ini mana, ada taib pastinya berdoa dalam mendengar kisah surga gembira, mendengar cerita-cerita seperti itu. Mereka-mereka yang sudah jauhnya tinggi lah mendengar syair itu. Dan hasil sekalian yang demikian itu daripada mendengar lagu suara yang baik, sama ada mempahamkan maknanya atau tidak. Karena sama itu, karena pendengaran itu memberi bekas pula pada kanak-kanak dan pada binatang. Pada binatang khususnya unta. Nah makanya unta tadi kan, jadi zaman satu penyanyi saya, unta tuh paham. Jadi unta juga bergerak, bergairah, berjalan karena disyairkan. Karena pada tiap-tiap panat ia daripada berjalan menanggung sesuatu, maka dinyanyikan oleh orang yang mengembala ia akan dia unta tadi. Maka kembali kuatnya unta dan bertambah segera perjalanannya. Nah unta aja paham jalan. Ada kita ada itu sampai dipukul di belakangnya supaya laju. Untuk ada lagi ini kan lupa persatu kan dari bahari mana kasihannya bawaannya barat. Dan demikian lagi kanak-kanak itu apabila ia menangis maka dinyanyikan oleh ibunya, maka jadi diam ia anak-anak itu dan jadi tidur ia. Dan tiada yang demikian itu menaikkan bekas daripada mendengar sama yang didapatnya kesukaan di dalam hatinya itu. Anak-anak kan yang nangis itu dizikirkan, dinyanyikan, berdiamnya. Dan lagi berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kana tayru yaqibu ala rasi Daud alaihissalam listima'i sauti. Artinya adalah burung berhenti di atas kepala Nabi Daud alaihissalam karena mendengar akan suaranya Daud. Paham berarti burung itu lah. Jadi siapa yang mendengar? Ada kita mendengar orang mengaji. Ya ada kurang ajar, pandil kita. Nah berarti ada paham. Burung punya pemandang. Dan berkata Sulaiman rahimahullah taala, as-sama'u la yuhassilu fil qalbi ma laysa bihi, walakin yuharriku ma huwa bihi. Sama pendengaran itu tiada menghasilkan di dalam hati akan barang yang tiada di dalamnya itu, tetapi menggerakkan ia barang yang ada di dalam hati. Artinya menurut orang paham pasti ada bekasnya setiap yang didengarnya. Tapi bukan ada paham, sulit untuk merasakan dalam hati itu. Paling tidak kita kan kalau Quran dibaca atau ajar itu jangan menggigil, takzim kita untuk menjawab. Bahkan itu hukumnya sunat muakkadah. Sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang pendengaran, ini berbicara tentang pendengaran. Nah, jadi semuanya boleh, share itu boleh karena di zaman Rasulullah juga. Cuma momennya aja yang diatur agar kita jangan terlanggar hukum. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini memberikan ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan apapun yang kita dengar. Apabila benda sesuatu suara yang kita dengar itu menyentuh perasaan kita, berarti itu menambah mahabbah kita kepada Sang Pencipta dan kepada Rasulullah SAW. Tetapi apabila suara-suara yang dianggap tidak mengingatkan kita, maka kita disuruh untuk tidak mendengarkan.
Itu termasuk laga dalam Al-Quran. Nah, laga, sesuatu yang laga itu yang semuanya yang kita dengar itu melalaikan kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berupaya kita untuk tidak mendengarkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa istri kita, dan dosa guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal dzakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.